Di ujung paling utara Nusantara, ada sebuah pulau kecil yang mungkin masih jarang terdengar, namun menyimpan kisah yang jauh lebih besar daripada ukurannya. Sebuah pulau yang berdiri di garis depan Nusantara, menghadapi angin laut yang ganas, gelombang yang tak berkesudahan, dan kesunyian yang memikat. Inilah Pulau Marampit, pulau yang menjadi gerbang perbatasan, tempat di mana kehidupan berjalan tenang, namun penuh keteguhan. Di sini, laut adalah teman sekaligus tantangan. Di sini, tradisi, keberanian, dan keteguhan hidup menyatu menjadi satu. Namun keindahan Marampit bukan hanya pada bentang alamnya, tetapi pada cerita manusia yang bertahan, menjaga identitas dan merawat batas negeri di tengah terpaan badai. Selamat datang di Pulau Marampit, di titik terjauh Indonesia, menyimpan kisah besar yang menunggu untuk diceritakan. Perjalanan menuju Marampit bisa dibilang bukanlah perjalanan biasa, karena jarak, waktu tempuh dan medan yang akan dilalui. Dari bandara atau pelabuhan terdekat di daerah kalian, bisa langsung menuju Manado. Dari kota Manado kita bisa memilih dua opsi, suka jalur udara atau laut. Keduanya punya view yang berbeda, tapi sama-sama memacu adrenalin. Perjalanan dilanjutkan menuju Melongwane, yang merupakan ibu kota Talaud. Dari sana, sebuah kapal kayu tradisional akan membawa kita menyeberangi lautan yang membentang seluas mata memandang, menuju salah satu titik terdepan Nusantara, sekaligus perjalanan terakhir sampai di tujuan. Kapal perlahan akan memasuki perairan dangkal. Warna laut berubah dari biru tua menjadi hijau toska. Itu tanda bahwa kita telah tiba di Marampit. Pulau Marampit adalah bagian dari Kepulauan Talaud, gugusan pulau paling utara Indonesia. Jaraknya hanya sekitar 11 km ke Pulau Miangas dan sekitar 125 km ke wilayah Filipina. Marampit memang bukan pulau terdepan Nusantara, karena di sini masih ada Pulau Miangas dan Pulau Marore yang lebih jauh dari Marampit dan lebih dekat dengan Filipina. Namun Marampit adalah salah satu dari sekian pulau-pulau terdepan benteng Nusantara. Dan jika kalian penasaran dengan Pulau Marore, di episode berikutnya bisa kita bahas sekalian. Begitu tiba di Marampit, pulau ini tampak seperti serpihan daratan yang secara tidak sengaja jatuh di tengah samudera luas. Di sini, nyaris tidak ada asap kota, tidak ada gemuruh kendaraan ramai, dan tidak ada gedung-gedung tinggi yang bersaing dengan langit. Yang bisa terdengar hanyalah suara angin, suara ombak, suara burung camar di kejauhan, dan langkah manusia yang hidup dalam kesederhanaan. Itulah kesan pertama begitu menginjak tanah Marampit. Seolah seluruh dunia tiba-tiba mengecil, dan pulau kecil ini menjadi pusat dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di tempat yang kecil ini, kita justru merasakan keluasan alam yang sesungguhnya. Secara geografis, Pulau Marampit terletak dalam gugusan Kepulauan Nanusa yang masuk ke dalam Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Dengan luas hanya sekitar 14 km persegi, yang dihuni kurang lebih sekitar 1.280 jiwa. Terbagi menjadi 1 kecamatan dan 5 desa. Sebuah pulau kecil yang memikul tanggung jawab geografis besar, menjaga stabilitas wilayah di antara dua negara kepulauan. Marampit memiliki formasi geologi vulkanik tua yang berusia ratusan ribu tahun. Daratannya adalah hasil letusan purba yang kini telah tertutup vegetasi tropis. Bukit dataran rendah yang mencapai ketinggian sekitar 80 meter menjadi puncak tertinggi satu-satunya. Sementara pesisirnya dibentuk oleh endapan karang dan pasir putih yang berusia ribuan tahun. Di sini curah hujannya tinggi yang dipengaruhi monsun Pasifik, membuat pulau ini selalu lembab, hijau dan kaya nutrisi bagi berbagai bentuk kehidupan. Namun karena ukurannya kecil dan isolasi geografisnya, menjadikan Marampit rentan terhadap perubahan iklim, seperti badai dan gelombang tinggi. Penduduk Pulau Marampit, mereka adalah masyarakat Talaud, komunitas pelaut yang telah hidup selama ribuan tahun di perairan ini. Mata pencaharian mereka sederhana, namun mendalam. Laut adalah dapur, ladang adalah penopang, dan kebersamaan adalah kekayaan. Namun di sini, listrik hanya menyala beberapa jam sehari. Kapal logistik tidak datang setiap hari, kadang hanya 2 kali dalam sebulan. Di sini, manusia bukan penguasa, mereka hanyalah bagian dari ekosistem. Masyarakatnya membangun kehidupan dengan menghormati batas-batas alam.
Biasanya mereka berangkat melaut saat pagi, ketika laut sedang ramah dan pulang sebelum angin berubah. Hasil laut seperti tongkol, ikan karang, dan lobster menjadi sumber pendapatan dan makanan utama. Sedangkan di daratannya, biasanya mereka mengolah kebun kelapa untuk membuat kopra, sebuah komoditas klasik yang telah menghidupi masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Tanpa mal dan tanpa pusat hiburan, kehidupan sosial di sini bergantung pada kebersamaan. Di sini gotong royong bukan slogan, ia adalah cara hidup. Ketika satu rumah membangun perahu, maka seluruh desa akan ikut membantu. Dan ketika kapal logistik datang membawakan bahan pangan, maka seluruh desa akan berkumpul di dermaga untuk menyambut. Isolasi geografis menciptakan kedekatan sosial yang sangat kuat, sebuah nilai yang semakin langka di dunia modern ini. Ketergantungannya pada alam justru membuat masyarakat Marampit menjadi salah satu komunitas yang paling tahan terhadap perubahan. Mereka telah belajar membaca angin, memprediksi arus, dan memahami ritme laut yang tidak tertulis. Pulau Marampit mungkin sunyi, namun di garis-garis perbatasannya ada ancaman yang bergerak dalam banyak bentuk. Dekatnya jarak dengan Filipina menciptakan pola mobilitas lintas batas. Dalam keadaan normal, hubungan ini bersifat ekonomis. Namun ketika aktivitas ilegal terjadi, seperti perdagangan gelap, penyelundupan barang, hingga perpindahan tanpa dokumen, pulau kecil ini menjadi jalur rawan. Dan inilah ancaman yang paling sensitif, yaitu ancaman kedaulatan. Di perairan sekitar Marampit, kapal-kapal asing kadang melintas terlalu dekat. Beberapa hanya mencari ikan, namun terkadang beberapa hanya singgah sebentar. Dan sebagian kecil lainnya mencoba menguji seberapa cepat Indonesia merespons. Bagi negara sebesar Indonesia, kehilangan satu pulau bukan hanya kehilangan tanah, itu kehilangan garis batas, wilayah laut, dan martabat bangsa. Namun di tengah ancaman itu, berdirilah TNI, tentara yang ditugaskan jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, di pulau kecil yang sering terhempas ombak keras dan angin ganas. Mereka adalah pengawal yang selalu terjaga. Mereka memastikan bahwa garis perbatasan tidak pernah kabur. Di punggung pulau, terdapat pos kecil berwarna sederhana. Tidak megah, tidak besar, namun sangat penting. Dari sini, radar kecil mengamati setiap kapal yang melintas. Patroli laut rutin bergerak, menyusuri batas negara. Komunikasi radio pun dilakukan setiap beberapa jam. Setiap ada pergerakan asing, selalu dicatat dan dilaporkan. Di tempat paling jauh dari hiruk-pikuk kota, di mana sinyal telepon kadang hilang diterpa angin, dan laut menjadi satu-satunya jalan keluar dan masuk. Disitulah suara kecil sering tenggelam, namun suara itu penting bagi masa sekarang, dan penting bagi masa depan sebuah bangsa. Itulah suara dari Marampit, suara yang datang dari ujung paling utara Indonesia. Pulau kecil ini mengajarkan kita bahwa keindahan tidak selalu ada di tempat ramai, bahwa arti kekayaan tidak hanya terlihat dari gedung tinggi atau jalan-jalannya yang besar, dan bahwa kekuatan sebuah negara justru terletak pada wilayah yang paling jauh dari pusatnya. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.